Tes, 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 tes. Ya, tes, tes, tes. Suara jelas, suara jelas. Kalau suara jelas, tolong dikasih komentar suara jelas ya. Sebelum kita mulai. Dan ini gambar juga buatan AI nih. Bagi yang mau belajar boleh tanya-tanya. Sekarang udah zaman AI. Dulu bikin poster seperti ini mungkin bisa beberapa jam ya. Dan kita mesti hire satu orang desain grafis. Sekarang mah dengan AI, dengan prompt yang benar, 3 menit langsung jadi. Dan kita bisa revisi sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Oke. Oke, kita mulai saja ya. Walaupun cuma 1-2 orang nggak apa-apa. Ya. Salam Kang O ya. Saya Suheng Rudi ya. Sahabat seperjuangan, malam ini kita lanjutkan obrolan kita. Nah, kalau sebelumnya kita berbicara tentang bangkit tanpa panik ya. Malam ini saya ingin masuk ke satu pertanyaan yang sering muncul ketika hidup sedang berat. Begini pertanyaannya. Hidup ini ya, hidup saya ini itu takdir atau nasib? Ya. Hidup saya ini takdir atau nasib? Karena ketika kita punya usaha macet ya, uang kita menipis ya, utang kita menekan, keluarga kita lagi tegang semua, badan capek ya, batin lelah ya, kadang muncul suara dalam hati. Ya sudahlah, mungkin ini memang takdir saya ya, mungkin nasib saya memang begini, mungkin saya memang tidak seberuntung orang lain. Kalau Anda pernah berpikir seperti itu, coba ketik angka 1. Kalau nggak pernah ya ketik angka 2 coba. Salam-salam ya dari Joy Max, Yayah, dan Ibu Foni. Ya, kalau Anda pernah berpikir seperti itu, coba ketik angka 1. Kalau tidak pernah, ketik angka 2. Seperti mungkin ya, apakah nasib saya memang begini? Mungkin saya memang tidak seberuntung orang lain. Ya sudahlah, mungkin ini memang takdir saya. Wah, hebat kali Yaya ya. Nomor 2 deh, angka 2. Ya, kalau bisa ketik angka 2 berarti hebat nih orang ini. Oke, sahabat perjuangan, saya juga pernah ada di fase melihat hidup sendiri lalu bertanya, kenapa hidup saya begini? Kenapa jalan saya seperti ini? Kenapa orang lain terlihat lebih mudah? Dan kenapa saya sudah berusaha nih, tapi hasilnya belum seperti yang saya harapkan? Pertanyaan ini
manusiawi. Namun pelan-pelan saya belajar satu hal. Kadang yang membuat hidup makin berat bukan hanya masalahnya, tapi label yang kita tempel pada diri sendiri. Banyak orang mulai berkata, saya gagal, saya bodoh, saya nggak becus, saya korban, saya selalu sial. Saya memang orang susah kok. Saya harus kuat terus. Saya satu-satunya harapan keluarga. Kelihatannya normal, tapi label seperti itu berat sekali. Karena begitu kita memberi label pada diri, hidup kita sering berjalan mengikuti label itu. Kalau kita terus berkata, saya orang gagal, setiap masalah kecil menjadi bukti bahwa kita gagal. Kalau kita terus berkata, saya korban, setiap kejadian dibaca sebagai bukti bahwa hidup tidak adil. Kalau kita terus berkata, saya harus terus kuat, kita tidak berani jujur ketika sebenarnya sudah capek. Kadang kita bukan hanya terlilit utang loh. Kita juga terlilit identitas. Terlilit rasa malu, terlilit gengsi, terlilit peran yang kita pasang sendiri. Coba jujur. Ya, yang paling sering muncul belakangan ini yang mana nih? Ketik 1 kalau sering merasa gagal. Ketik 2 kalau sering merasa takut. Ketik 3 kalau sering merasa capek. Siapa nih yang merasa gagal? Ketik 1. Yang merasa sering takut nih ya. Ketik 2. Yang merasa capek. Ketik 3. Ya, semua ya ketik 2 sering takut ya. Wajar lah itu mah. Saya dulu juga sama. Apalagi kalau lagi diteleponin sama DC ya. Itu bukan takut lagi tuh. Itu udah apa namanya tuh? Oke. Ya. Halo Pak Habibie. Angka 2 juga ya. Takut juga ya. Joy Max 1 merasa gagal. Nggak apa-apa. Ya, itu adalah proses perjalanan kita ya. Nah, saya ingin mengatakan ini pelan-pelan ya. Anda tidak harus berpura-pura kuat. Ya, Anda tidak harus berpura-pura kuat. Kalau sedang takut, ya akui takut lah. Kalau sedang bingung nih, akui bingung. Kalau sedang jatuh, akui sedang jatuh. Bukan untuk menyerah ya, tapi supaya kita bisa melihat posisi kita dengan lebih jernih. Karena bangkit tidak dimulai dari pura-pura kuat loh. Bangkit dimulai dari jujur melihat posisi sendiri. Nah, dari sinilah kita masuk ke pertanyaan malam ini. Takdir atau nasib? Nah, saya tidak sedang mengajak debat istilah ya. Saya juga tidak mau membawa pembahasan ini terlalu jauh ke wilayah agama. Saya hanya ingin mengajak kita membaca hidup dengan lebih jernih. Dalam cara saya memahami LOC ya, ada bagian hidup yang memang sudah datang bersama kelahiran kita. Bagian ini saya sebut sekitar 30%. Ya, ini bukan angka matematika yang kaku.
Ini cara membaca. 30% ini adalah bagian yang tidak kita pilih sejak awal. Misalnya nih, kita lahir di keluarga mana? Kita lahir di negara mana? Kita lahir di lingkungan seperti apa? Kita lahir dengan tubuh seperti apa? Wajah seperti apa? Fisik kita seperti apa? Ada keterbatasan atau tidak? Dan kita lahir di zaman apa? Ada orang lahir di masa perang. Ada orang lahir di masa ekonomi sangat sulit. Ada orang lahir sebelum zaman internet. Ada orang yang lahir di zaman AI. Itu semua bukan pilihan kita ya. Kita tidak bisa memilih lahir di keluarga mana. Kita tidak bisa memilih lahir dengan tubuh seperti apa. Kita tidak bisa memilih lahir di zaman apa. Itulah yang saya sebut sebagai bagian 30%. Ya, 30%. Dalam bahasa LOC, saya menyebutnya sebagai buah dari benih lama. Saya ulangi lagi ya, buah dari benih lama. Dia sudah muncul, sudah datang, sudah matang, sudah menjadi kondisi awal hidup kita. Nah, kalau sampai di sini Anda merasa masuk akal, ketik angka 1 nih. Kalau masih bingung-bingung, masih belum jelas, ketik angka 2. Sip. Jelas ya? Oke. Sahabat seperjuangan. Masalahnya, banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya bertengkar dengan 30% ini. Benar ya? Kenapa saya lahir di keluarga ini? Kenapa saya tidak lahir dari keluarga kaya? Kenapa saya tidak punya modal seperti orang lain? Kenapa fisik saya begini? Kenapa saya tidak lahir di tempat yang lebih baik? Saya tidak bilang rasa itu salah. Itu semua manusiawi. Namun kalau kita terlalu lama tinggal di sana, habis energi kita. Kita hanya menatap buah lama. Kita hanya menangisi bagian yang sudah matang. Akhirnya, hari ini kita tetap menanam benih. Tapi seringkali benih yang tertanam justru adalah benih yang buruk. Apa saja benih buruk biasanya? Benih menyalahkan, benih putus asa, benih marah, benih korban, benih gengsi. Jadi bukan berarti tidak ada benih. Setiap respon dari pengalaman hidup tetap menjadi benih. Pertanyaannya, benih baik atau benih buruk? Nah, saya pernah merasakan itu. Ada fase melihat hidup ke belakang nih, dan mulai membandingkan. Orang lain kok terlihat lebih gampang bisnisnya ya. Orang lain kok punya jalan lebih lapang. Orang lain kok seperti punya dukungan lebih banyak. Lalu kalau tidak hati-hati, batin kita mulai berkata, ah ya sudahlah, mungkin saya memang beginilah. Mungkin saya memang gak bisa. Mungkin sudah nasib saya begitu. Tapi kalau saya terus tinggal di sana, saya tidak akan bergerak. Dan bukan hanya tidak bergerak, saya juga sedang menanam benih yang buruk. Yakni benih menyerah, benih kecil hati, benih tidak percaya lagi pada hidup. Maka pelan-pelan saya berkata kepada diri sendiri, baiklah, ada bagian yang memang sudah datang, sudah matang. Itu buah lama yang tidak bisa dirubah. Tapi apakah hidup saya selesai di sini? Ya pastilah ya, jawabannya tidak.
Karena setelah 30% ini, kan masih ada sisa 70%. Dan 70% inilah yang sering dilupakan orang. 70% inilah adalah bagian yang masih bisa kita kondisikan. Saya ulang lagi, inilah bagian yang masih bisa kita kondisikan. Kita mungkin tidak bisa memilih lahir di keluarga mana, tapi kita masih bisa mengondisikan cara kita belajar. Kita mungkin tidak bisa memilih lahir dengan tubuh seperti apa, tapi kita masih bisa mengondisikan cara kita merawat tubuh kita. Kita mungkin tidak bisa memilih lahir di zaman apa, tapi kita masih bisa mengondisikan bagaimana memakai peluang di zaman ini. Kita mungkin tidak bisa memilih kondisi awal, tapi kita bisa memilih respon hari ini. Dan respon hari ini merupakan benih baru. Nah, kalau Anda atau kita responnya sadar, benihnya lebih baik. Kalau responnya panik, benihnya jadi buruk. Kalau responnya jujur, benihnya lebih sehat. Kalau responnya menghindar, benihnya memperkuat pola lama. Jadi, kalau 30% adalah buah lama, maka 70% ini adalah benih baru yang terus kita tanam dan kondisikan, yang kita terus bangun. Oke? Kalau sampai di sini Anda paham, ketik paham. Ya, 30% buah lama, 70% ya benih baru yang kita tanam setiap hari. Kalau sampai di sini paham, ketik paham. Ayo, siapa aja sudah paham nih? Sahabat seperjuangan, ini penting untuk orang yang sedang jatuh seperti kita ini. Karena orang yang jatuh sering menatap masa lalu terlalu lama. Terlalu lama. Ya, dia menatap buah lama, lalu karena sakit, dia merespon dengan menyalahkan. Nah, begitu dia menyalahkan, itu juga benih. Dia merespon dengan berkata, saya sial, saya bodoh, hidup tidak adil, semua orang salah, salah negara, ya, salah perusahaan, salah bos, semua orang salah, cuman dia nggak salah. Itulah benih. Jangan dikira nggak terjadi apa-apa ya. Justru sedang terjadi penanaman benih baru. Hanya saja benihnya benih buruk. Maka kalau buah lama sudah berat, ya, buah lama ya atau buah buruk sudah berat, lalu hari ini kita tambah lagi dengan benih buruk yang baru, nanti buah berikutnya bisa makin berat loh. Nah, sekarang kita luruskan pelan-pelan ya. Keputusan lama, kerugian lama, pengalaman lama itu bukan bagian dari 30% bawaan lahir. 30% yang kita maksud di sini hanya terbatas pada hal-hal yang datang bersama kelahiran kita. Tempat lahir, tubuh awal ya, dan zaman lahir. Tapi keputusan lama, kerugian lama, utang lama, pengalaman pahit lama, itu bisa kita baca sebagai buah yang sudah muncul dalam perjalanan hidup kali ini. Artinya, jangan disangkal. Kalau rugi ya diakui, kalau ada utang ya dihitung, kalau salah keputusan ya dilihat lebih jernih. Tapi setelah kita melihat buah itu, jangan menanam lagi benih buruk. Jangan menambah dengan benih menyalahkan. Jangan menambah dengan benih putus asa.
Jangan menambah dengan benih panik. Mulailah bertanya nih, benih apa yang bisa saya tanam detik ini, menit ini, jam ini, hari ini? Saya beri contoh ya, ini yang paling umum nih. Ada orang punya utang, oke? Utang ya. Utang itu adalah buah ya yang kita terima. Buah yang sedang muncul. Oke? Tapi respon hari ini adalah benih baru. Kalau orang itu berkata, ya begitu dia menghadapi utang, dia langsung berkata, saya sial, saya hancur, semuanya sudah habis semua. Nah, itu benih baru, tapi benih buruk. Sebaliknya, kalau dia berkata, baiklah, saya takut, tapi saya mulai mencatat keuangan saya. Saya akan mulai jujur, saya akan mulai berhenti menambah pinjaman baru, misalnya ya. Itulah benih baru, itulah benih baik. Kondisinya juga begitu. Kalau dia setiap hari menghindar ya, menutup mata, tidak mau melihat angka, tidak mau bicara, itu sedang mengondisikan hidup ke arah yang lebih buruk. Namun jika dia mulai mencatat keuangan dia, ya, mulai berbicara, komunikasi, mulai mengurangi kebocoran, mulai mencari jalan nafkah yang lebih sehat, itu sedang mengondisikan hidup ke arah yang lebih baik. Jadi sekali lagi, bukan ada kondisi atau tidak ada kondisi. Selalu ada kondisi. Bedanya, kondisi itu mengarah ke baik atau mengarah ke buruk. Contoh kedua nih. Ada orang bisnisnya macet. Ya. Bisnis macet itu buah yang kita terima ya. Buah. Tapi responnya bisa berbeda. Kalau responnya menyalahkan market nih. Lagi sepi market nah, marketnya jahat, banyak orang jahat. Banyak orang tidak menghargai saya. Ataupun saya memang tidak bisa bisnis, saya nggak ngerti bisnis. Nah itu benih buruk. Namun kebalikannya, kalau responnya, baik, saya perlu belajar membaca market. Saya perlu memperbaiki offer atau penawaran saya. Saya perlu membangun trust. Saya perlu belajar komunikasi. Saya perlu belajar marketing. Saya perlu memakai alat seperti AI untuk membantu kinerja saya. Nah itu benih baik. Buah lama tidak selalu bisa kita hapus. Tapi benih baru masih bisa kita pilih. Kondisi baru masih bisa kita bangun. Nah, kalau sampai di sini sudah paham, ketik angka 1. Namun kalau masih mencerna nih, ketik angka 2. Kalau sampai sini sudah paham, ketik angka 1. Kalau masih mencerna, ketik angka 2. Sekarang kita masuk ke bagian metode atau cara. Banyak orang ya, ketika jatuh, langsung bertanya. Ini sudah seringkali saya hadapi ini. Suheng, saya harus usaha apa nih? Bisnis apa nih? Suheng, saya harus cari income dari mana nih? Suheng, saya harus belajar AI apa nih? Suheng, saya harus pakai cara apa nih? Itu pertanyaan yang baik. Tapi saya ingin tanya balik ya. Jika batin masih panik, apakah metode akan jalan? Kalau tubuhnya sudah habis, apakah strategi bisa dijalankan? Kalau keputusan masih reaktif, apakah peluang baru akan aman? Kalau kita mengejar uang dari rasa takut, apakah hasilnya akan sehat? Hari ini kita hidup di zaman informasi terbuka loh. Banyak cara, ya, banyak video di YouTube,
banyak tutorial di YouTube. Sekarang ada AI lagi, ada ChatGPT ya. Banyak sekali. Ada prompt, ada aplikasi. Tapi kenapa banyak orang tetap tidak berubah hidupnya? Karena yang belum siap seringkali bukan caranya, bukan metodenya. Yang belum siap adalah manusianya, orangnya, who-nya, bukan how-nya ya. Who-nya, bukan how-nya. Zaman sekarang, how itu gampang banget. Semua informasi sudah ada. Ada mau tanya bagaimana cara ini, A, B, C, D, semuanya ada semua. Dan gratis lagi informasinya. Jadi ini bukan untuk menyalahkan, ini untuk menyadarkan kita. AI bisa membantu membuat rencana. AI bisa membantu membuat konten. AI bisa membantu mencari ide. Tapi AI tidak bisa menggantikan keberanian melihat kenyataan. AI tidak bisa menggantikan trust. AI tidak bisa menggantikan disiplin. AI tidak bisa menggantikan batin yang tenang saat mengambil keputusan. Jadi AI itu alat, bukan arah. Ya, kalau Anda setuju, ketik angka 1. Kalau Anda belum setuju, ketik angka 2. Bahwa AI itu hanya alat. Alat itu kalau digunakan dengan baik, hasil baik. Kalau digunakan dengan nggak baik, hasilnya nggak baik. Saya beri contoh sederhana ya. Ada orang mau jualan online ya. Dia tanya AI. AI kasih strategi. Ya, AI buatin konten. AI bisa carikan marketnya. AI bisa bantu bangun funnelnya. Bisa bikin penawaran. Semuanya ada. Tapi besoknya dia tetap nggak jalan. Kenapa? Bukan karena AI-nya jelek. Mungkin karena dia takut ditolak. Mungkin karena dia malu muncul di publik. Mungkin karena dia tidak percaya diri. Mungkin dia sudah capek. Mungkin dia belum jelas mau bantu siapa. Mungkin dia hanya ingin cepat dapat uang, tapi belum siap memberikan value. Nah, disinilah respon juga menjadi benih. Kalau dia berkata, saya memang tidak cocok, saya memang tidak pede, saya memang kalah sama orang lain, itu benih buruk. Sebaliknya, kalau dia berkata, baiklah, saya emang takut ya, maka saya mulai dari satu tulisan kecil dulu. Saya malu muncul, maka saya mulai dari berbagi pengalaman dulu. Saya belum jelas bantu siapa, maka saya cari satu orang yang paling bisa saya bantu. Nah, itulah benih baik. Kecil, tapi baik. Contoh kedua nih, ya, ada orang punya utang, dia mencari tips melunasi utang. Dan saya yakin AI bisa memberikan tips yang benar. Tips mencatat uang, tips mengurangi kebocoran, tips menambah income, tips negosiasi, tips buat prioritas pembayaran. Itu semua ada informasinya. Tapi dia tetap tidak mulai. Kenapa? Karena begitu lihat angka, batinnya takut. Begitu mau bicara dengan pasangan, malu. Begitu mau bicara dengan orang yang menagih utang, takut dan tegang. Begitu mau menahan gaya hidup, gengsinya naik. Jadi masalahnya bukan tidak tahu caranya sekarang. Masalahnya adalah kondisi batin yang belum disentuh. Dan kalau kondisi batin ini dibiarkan, dia bukan netral loh. Ya, kondisi batin yang dibiarkan seperti itu, dia akan mengondisikan hidup ke arah yang makin berat. Takut yang dibiarkan akan menjadi penghindaran. Ya, menghindar dia, nggak berani menemui, nggak berani menghadapi. Penghindaran yang diulang
menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dirawat menjadi pola. Dan pola yang lama-lama akan menjadi buah baru. Inilah LOC. Buah tidak dipaksakan, buah dikondisikan. Ya, Anda sadar tidak sadar, hukum ini tetap berjalan. Makanya, jika ingin buah yang berbeda, jangan hanya fokus mengejar buahnya. Periksa benihnya, rawat kondisinya. Nah, sekarang saya mau masuk ke bagian yang sangat penting dari 70% ini, yakni lingkungan. Karena benih yang sama bisa tumbuh berbeda di kondisi yang berbeda. Tanaman tidak hanya butuh benih, tanaman butuh tanah, butuh air, butuh cahaya, butuh udara. Orang juga begitu. Kadang niat kita sudah baik nih, kita mau bangkit, mau bayar utang, mau hidup lebih sehat, mau belajar, mau berubah. Tapi lingkungan kita setiap hari menarik kita balik ke pola lama. Jika setiap hari mendengarkan keluhan, setiap hari dengan orang menyalahkan, setiap hari menonton konten yang bikin panik, setiap hari ngobrol dengan orang yang sudah menyerah, akhirnya semangat sebentar, lalu down lagi. Pernah mengalami? Silakan ketik 1 kalau pernah. Ketik 2 kalau tidak pernah mengalami hal seperti itu. Saya juga pernah. Teringat saya pernah ingin berubah ya, tapi kondisi saya belum mendukung. Saya mau hidup tenang, ya, tapi konsumsi konten saya membuat batin makin panik. Saya mau beresin uang, tapi saya tidak berani lihat angka. Saya mau lebih sehat, tapi pola tidur saya kacau. Saya mau lebih bijak, tapi keputusan masih sering dari emosi saya. Nah, disitulah saya belajar. Perubahan bukan hanya soal mau, perubahan butuh kondisi. Dan kondisi itu bisa baik, bisa buruk. Lingkungan bisa mengondisikan kita naik, juga bisa mengondisikan kita turun. Kita dekat dengan siapa, pelan-pelan kita akan terpengaruh. Kalau dekat dengan orang yang suka mengeluh, kita mudah mengeluh. Kalau dekat dengan orang yang suka menyalahkan, kita mudah menyalahkan. Kalau dekat dengan orang yang suka belajar, kita lebih mudah belajar. Kalau dekat dengan orang yang jujur melihat hidup, kita juga mulai berani jujur. Kalau dekat dengan orang yang sedang bangkit, kita merasa, oh, saya juga bisa bangkit. Nah, ini bukan berarti kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Bukan demikian. Ini hanya membaca kondisi. Karena kalau kebiasaan buruk bisa dipelajari, kebiasaan baru juga bisa dipelajari. Jika pola lama bisa terbentuk, pola baru juga bisa dibentuk. Inilah alasan kenapa saya membuat live rutin seperti ini. Bukan karena saya merasa bisa menyelamatkan siapapun, saya tidak datang sebagai penyelamat, saya hanya ingin menyediakan ruang, ya, ruang untuk kita berhenti sebentar, ruang untuk melihat hidup lebih jernih, ruang untuk ngobrol ya tentang uang, tentang utang, tentang batin, arah, AI, ya, trust, cara mencari nafkah yang benar, dan cara bangkit tanpa pura-pura kuat. Karena kadang kita nggak butuh orang yang menghakimi, kita hanya butuh ruang yang membantu kita sadar. Karena perubahan tidak cukup hanya sekali dengar.
perubahan butuh pengulangan, butuh ritme, butuh lingkungan, butuh kondisi. Ya, satu kali sadar itu baik, tapi kalau besok lagi kembali ke pola lama, seringkali kita punya energi down lagi. Pernah nggak? Malam ini semangat nih ya, besok semangat ya, 3 hari kemudian down. Seminggu kemudian balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, karena itu saya percaya 70% harus dikondisikan. Ya, 70% harus dikondisikan. Untuk Dian ya, kalau masalah keluarga ya, kembali lagi ya, kita jangan berfokus untuk mengubah orang lain. Ya, kita tingkatkan diri kita sendiri, tingkatkan energi kita, ya. Nanti begitu level kita meningkat, nanti orang-orang sekitar kita juga akan ikut kita meningkat juga. Nah, itulah hukum dari hukum benih. Jadi 70% harus dikondisikan, bukan hanya dipikirkan saja. Kita perlu memilih apa yang kita dengar. Hati-hati ya. Apa yang kita konsumsi, ya, dengar, lihat, atau makan. Siapa yang kita dekati, apa yang kita latih, apa yang kita ulangi, karena yang diulang akan menjadi kondisi juga, dan kondisi yang dirawat akan menjadi buah baru. Nah, sekarang saya masuk ke bagian terakhir tentang sebab baru atau benih baru. Saya belajar satu hal, kalau kita selalu memilih yang enak sekarang, ya, memilih yang enak sekarang, seringkali hidup memberi tagihan nanti. Contohnya nih, tidur lebih enak itu enak, tidur lebih lama itu enak. Benar ya? Tapi kalau setiap hari menunda tanggung jawab, hidup ikut turun. Tidak mencatat uang itu terasa lebih ringan sebentar. Tapi angka ya tidak hilang hanya karena tidak dilihat. Menghindari pembicaraan sulit itu enak. Tapi hubungan bisa makin rusak. Tidak belajar hal baru itu nyaman, tapi zaman terus berjalan. Belanja untuk menghibur diri itu enak. Tapi kalau uang tidak dicatat, utang menagih. Dalam hidup, kadang yang perlu kita pilih bukan yang paling enak, tapi yang paling sehat, yang paling baik, yang paling bertanggung jawab. Mulai mencatat uang itu nggak enak, ribet, tapi membuka kejernihan, Anda jelas kondisi uang Anda. Bicara jujur tidak enak, tapi membuka kepercayaan. Tidur lebih cepat mungkin nggak enak, tapi menjaga kesehatan tubuh. Belajar skill baru tidak enak, tapi membuka kesempatan. Mulai membuat konten tidak enak, tapi bisa membangun trust. Belajar AI mungkin membingungkan, tapi bisa menjadi alat untuk meringankan kerjaan kita. Jadi, kalau mau bangkit, kita perlu belajar memilih sedikit tidak enak yang sehat. Ini bukan menyiksa diri ya, bukan menghukum diri, tapi kita menanam sebab-sebab baru ataupun menanam benih-benih baru yang baik. Nah, saya juga belajar bahwa orang ingin uang datang, tapi belum bertanya, value apa yang bisa saya berikan? Banyak orang ingin dipercaya, tapi belum bertanya, apakah saya sudah membangun trust? Banyak orang ingin dibantu,
tapi belum bertanya siapa yang bisa saya bantu terlebih dahulu. Membantu tidak selalu berarti memberi uang. Bisa kita memberi perhatian, ya. Bisa kita sharing pengalaman, memberi solusi kecil, ya, memberi konten yang bermanfaat, bisa membantu tenaga, bisa memberi value dari skill yang kita punya. Kadang saat kita mulai memberikan value, jalan nafkah mulai terbuka. Karena nafkah yang sehat biasanya tidak datang dari panik. Nafkah yang sehat sering datang dari nilai dan trust yang kita rawat. Sekarang, coba tanya diri sendiri, ya, tidak perlu dijawab panjang-panjang. Malam ini, bagian mana yang paling perlu Anda kondisikan? Ketik 1, kalau batin mau dikondisikan. Ketik 2, jika lingkungan mau dikondisikan. Ketik 3, kalau kebiasaan mau dikondisikan. Ketik 4, kalau cara mencari nafkah mau kita mulai kondisikan. Kalau Anda merasa batin perlu dikondisikan mulai malam ini, ketik 1. Kalau lingkungan, ketik 2. Kalau kebiasaan, ketik 3. Kalau cara mencari nafkah, ketik 4. Ya, kebiasaan emang pola sih. Penting sekali. Oke, bagus. Melihat saja sudah langkah pertama loh. Karena orang yang mau mulai melihat, udah mulai punya peluang untuk berubah. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin rangkum malam ini, kita mulai dari pertanyaan takdir atau nasib. Lalu kita lihat bahwa ada bagian hidup yang memang sudah datang bersama kelahiran. Kita lahir di mana? Kita lahir dalam tubuh seperti apa? Kita lahir di zaman apa? Itu saya sebut 30%. Buah dari benih lama. Tapi hidup tidak berhenti di sana. Masih ada 70%, ya, mayoritas. Bagian yang bisa kita kondisikan. Benih baru yang terus kita tanam. Kita bicara bahwa setiap respon kita terhadap pengalaman adalah benih. Diam pun benih, menghindar pun benih, menyalahkan pun benih, belajar pun benih, jujur pun benih. Maka pertanyaannya bukan apakah kita sedang menanam atau tidak. Kita selalu sedang menanam setiap detik. Pertanyaannya, benih baik atau benih buruk? Kita juga bicara bahwa kondisi bisa mengarah ke baik atau buruk. Lingkungan bisa mengkondisikan kita bisa bangkit lebih cepat. Lingkungan juga bisa mengkondisikan kita jatuh lagi. Cara atau metode saja tidak cukup kalau manusianya belum siap, who-nya belum siap, bukan how-nya. AI adalah alat, ya, bukan arah. Dan bangkit dimulai dari sebab baru yang kecil tapi sehat. Nah, kalau malam ini ada satu kalimat yang perlu dibawa pulang, ini kalimatnya. Jangan habiskan hidup bertengkar dengan buah lama, mulailah mengkondisikan benih baik yang baru. Mungkin kita tidak bisa memilih tempat kita lahir. Mungkin kita tidak bisa memilih tubuh awal kita. Mungkin kita tidak bisa memilih zaman kita lahir. Tapi kita masih bisa memilih respon hari ini loh. Dan respon hari ini akan menjadi benih. Benih yang ditanam hari ini suatu hari akan menjadi buah baru.
Nah, kalau pembahasan malam ini terasa dekat dengan hidup Anda dan Anda ingin terhubung langsung dengan saya, silakan WA saya dengan kata-kata bangkit. Ya, tidak ada janji instan, tidak ada sulap, tidak ada hard selling. Ini hanya pintu untuk ngobrol, untuk membaca posisi, untuk mulai melihat 30% dengan jujur, dan mulai mengondisikan 70% dengan lebih sadar. Tapi kalau Anda belum siap, nggak apa-apa, tetap ikut live, tetap ambil manfaatnya, tetap mulai dari satu langkah kecil. Live kita akan rutin setiap Selasa dan Kamis malam. Pelan-pelan kita akan bahas ya uang, utang, batin, keputusan, lingkungan, AI, cara memberikan value, trust, persona IP, dan cara membaca hidup dengan LOC. Ya, tidak ada yang berat-berat, tidak ada yang rumit-rumit. Kita bawa ke contoh hidup sehari-hari. Oke. Sebelum tutup, tuliskan satu langkah kecil Anda setelah live ini. Ya. Kalau mau mulai mencatat uang, ya, mencatat keuangan Anda, ketik angka 1. Kalau Anda mau mulai belajar tidur lebih cepat, ketik angka 2. Kalau Anda mau mulai berbicara jujur, ketik angka 3. Kalau mau mulai belajar skill, ketik angka 4. Kalau mau chat bangkit, ketik angka 5. Pilih satu aja. Satu langkah yang dijalankan lebih baik daripada 10 rencana yang hanya dipikirkan saja. Terima kasih sahabat seperjuangan. Ya, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mau melihat hidup dengan lebih jujur. Ya, pelan-pelan kita bangkit bersama-sama. Saya Suheng Rudi, 咱们江湖再见，后会有期。